Aduh, yang agak membuat timbo sanam. Apa benda? Benda. Ada yang membuat timbo sanam. Dah. Kini jemaah banyak. Orang ramai. Kicik kok damai tu. Apa kira-kira ramai? Biasanya bisa dihitung pakai jari. Ini nak hitung di jari. Mudah-mudahan bisa sampai ke luar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, niniak mama, bil khusus kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayah anda, bunda kandung yang dimuliakan oleh Allah, dan teristimewa kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, pada maghrib ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah, sehingga kita selalu dipertemukan di dalam rahmatnya Allah. Semoga pertemuan ini ayah bundo akan selalu membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sempit rezekinya, semoga Allah lapangkan rezekinya. Yang belum tercapai hajatnya, semoga Allah sampaikan hajatnya. Buat bundo-bundo ambo yang belum punya suami, semoga segera punya suami. Aduh, indahnya aduh aja dan nanio bundo. Kalaupun kita wafat, kalaupun kita wafat, semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita bulan yang lalu masalah akhlak. Insyaallah nanti kita kupas tuntas akhlak ini. Insyaallah bulan besok kita lanjutkan dengan tema yang lainnya. Sebelum saya lanjutkan kajian pembahasan bulan yang lalu, akan saya ulang sedikit untuk menguat masalah tentang dakwahnya Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah itu di Makkah. Yang saya ulang kajian sedikit di bulan yang lalu, Rasulullah itu berdakwah di Makkah tak pernah menggunakan fisik.
tapi Rasulullah itu menggunakan lisannya. Tapi ketika beliau berdakwah di Madinah, ketika pindah dari Makkah ke Madinah, beliau itu berdakwah dengan lisannya dan juga dengan fisiknya. Fisik itu apa maksudnya, Ustaz? Fisik itu berperang. Nah, ketika Rasulullah berdakwah di Makkah, Rasulullah tak pernah melakukan perperangan sekalipun. Padahal di Makkah itu Rasulullah itu terancam. Lebih terancam Rasulullah di Makkah dibandingkan di Madinah. Tapi ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah hijrah dari Makkah ke Madinah, maka terjadi perperangan. Maka tercatat dalam sejarah itu, di zaman kepemimpinan baginda Rasul di Madinah itu terjadi sampai 28 kali perperangan. Tapi ketika diikuti perperangan itu oleh Rasulullah cuma sebanyak 9 kali. Perang Badar, perang Taif, perang Khaybar, perang Uhud, dan perang-perang lainnya. Dan timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah berdakwah di Mekah dia tak pernah menggunakan fisik? Rasulullah tak pernah membalas dengan perperangan. Kenapa di Madinah Rasulullah berperang, kenapa di Mekah tidak? Padahal nyawa Rasulullah itu lebih terancam di Mekah. Ketika beliau diludahi oleh orang kafir, tak dibalas oleh Rasulullah untuk meludahinya. Kalau wak ini kan dah nyuludahi lebih dari ludah tuh balian. Malam tadi itu bundo, sedikit malam tadi itu di mana namanya tuh, pokoknya arah Pariaman itu viral di rumah dilindungi oleh oknum pejabat wali negara tersebut untuk mengadakan warung remang-remang, ya, Lubuan Luang, ke di Pariaman. Warung remang-remang, tapi yang menggebrek itu siapa? Ibu-ibu. Nggak apa-apa, kini penakui. Baga ama-ama deh. Mungkin dapat videonya mungkin tuh. Jadi yang lebih kuat itu kini ibu-ibu daripada apa-apa. Makanya agak terbalik rasanya sekarang. Kalau di zaman Rasulullah SAW perempuan ini dimuliakan. Perempuan tuh cuma di rumah mengurus yang lain segala macamnya. Berperang pun boleh ikut berperang, tapi bukan memegang pedang, tapi menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit dalam medan perang. Di zaman Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mekah, perempuan itu dimuliakan. Ada orang perempuan kafir selalu memfitnah Rasulullah, tidak dibalas untuk memfitnah. Tapi kan timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa Rasulullah di Makkah itulah dihino-hino, lah direncanakan untuk membunuh, kenapa tidak dibalas oleh Rasulullah? Akan timbul pertanyaan di situ. Kenapa tidak dibalas oleh Rasulullah? Kenapa tidak diperangi mereka oleh Rasulullah? Kenapa Rasulullah di Makkah itu tidak berperang? Karena selain Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, di balik itu semua tujuan utama Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini kajian bulan lalu yang saya sampaikan. Selain untuk beribadah kepada Allah, Rasulullah itu dilahirkan salah satu untuk memperbaiki akhlak. Makanya setiap kajian Maulid Nabi itu lihat ustaz-ustaz kita yang dibacakan surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang patut kita contoh. Maka Rasulullah itu tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Itu tujuannya. Makanya banyak orang masuk Islam di zaman Rasulullah itu ketika berada di Makkah. Umar bin Khattab itu masuk agama Islamnya ketika di Makkah. Dibacakan surat Toha, masuk dia agama Islam.
Maka dan oleh karena itu bundo yang dimuliakan oleh Allah, lalu timbul lagi pertanyaan, Ustaz, kenapa di Madinah Rasulullah itu berperang? Bukankah di Madinah itu kaum muslimin itu sudah banyak, di Mekah sedikit? Aturan waktu sagete itu berperang, Ustaz. Nah ketika lagi banyak ketimbul pertanyaan seperti itu. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah hijrah dari Makkah ke Madinah, yang diancam itu, yang dibunuh itu bukan saja Rasulullah, tapi seluruh pengikut baginda Rasul itu akan dibunuh. Kalau Rasulullah dinodai, kalau Rasulullah dihina, Rasulullah tak akan pernah balas. Tapi kalau umatnya Rasulullah yang dihina, Rasulullah turun tangan. Kalau agama Allah yang dihina, Rasulullah turun. Kenapa terjadi perperangan di Madinah? Karena yang diancam itu bukan saja nyawa baginda Rasul, tapi umat diancam pula oleh orang kafir. Kalau di Mekah tidak, bunda. Di Mekah itu yang diancam itu cuma Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah, kalau kita tidak tahu sejarahnya, Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak. Kan Bilal bin Rabah itu kan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Salah satu penyiksaan yang keras itu adalah ditimpukkan batu ke badannya, batu yang panas-panas itu. Supaya apa? Supaya jangan mengakui Muhammad itu adalah seorang Rasul. Tetapi apa nyatanya? Bilal bin Rabah tetap mengatakan, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang diancam itu Bilal bin Rabah, bukan orang banyak. Jadi setiap ada orang yang dekat dengan Rasul di Mekah, itu yang cuma diinikan oleh orang kafir Quraisy yang dicari. Tapi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, siapapun orangnya, mau anakmu, orang tua, semuanya akan dibunuh. Maka turun ayat untuk memerangi orang-orang kafir. Maka terjadilah perperangan ayahanda bundu. Ada namanya perang Badar di bulan Ramadan, ada perang Uhud, ada perang Khaybar, ada perang Taif, ada perang Khandaq yang dipimpin oleh baginda Rasul. Karena umat Islam terancam. Di sini nanti akan timbul pertanyaan tuh. Ini yang kelanjutan kajian kita sekarang. Ustaz, Rasulullah itu kan punya 4 sifat. Yang pertama tuh siddiq, yang kedua tuh amanah, yang ketiga tuh tabligh, yang keempat tuh fatonah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tuh sifat fatonahnya itu urutan nomor 4? Kenapa tidak fatonah yang paling teratas? Kenapa harus siddiq? Siddiq itu artinya jujur, amanah itu dapat dipercaya, tabligh itu menyampaikan, fatonah itu cerdas. Bukankah cerdas itu adalah induk dari segala ilmu? Benar. Kecerdasan itu induk dari segala ilmu. Kenapa Rasulullah itu sifat utamanya itu bukan cerdas? Kenapa? Karena siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kenapa tidak cerdas yang paling atas? Bukankah Rasulullah adalah orang yang cerdas? Benar. Karena ini yang dibahas di media sosial. Ada orang yang tak tahu sejarah, dia mengarang-arang sejarah, seakan-akan ujung-ujungnya dia menghina baginda Rasulullah SAW. Alasannya berarti Rasulullah itu tidak cerdik dulu. Urutan fatonah itu nomor 4, ya kan? Indakna dijawe di kajian atau sejarah masa lampau, kini bisa awak menjawab. Kenapa siddiq itu adalah sifat utamanya Rasulullah, bukan fatonah? Fatonah itu urutan nomor 4. Sekarang banyak orang yang cerdas pun, banyak yang cerdas. Jangan dikicen anggota dewan itu tidak cadia itu mah. Dia karena cadia mangkonya duduk menjadi anggota dewan. Kan cadia namanya itu. Jangan dikicen, tidak
namanya ASN tu ndak cadia. Dek karenanya cadia makanya lulus jadi ASN. Tes 1, tes 2, tes 3 lulus. Jadi polisi, jadi TNI, jadi cadia. Mau kau cadia alam, kau cadia mengicut terserah, jangan cadia lah dulu. Jangan cadia kan dek karenanya cadia tu. Makanya lulus jadi polisi ya nak. Cadia. Tapi banyak sekarang orang yang cerdas, gelarnya SAG, gelarnya MA, gelarnya doktor, tapi tidak jujur. Betapa banyak orang yang cerdas sekarang ditangkap oleh polisi. Betapa banyak para anggota dewan yang cerdas ditangkap oleh KPK. Betapa banyak. Makanya sidik itu adalah induk dari segala ilmunya akhlak. Sidik itu kejujuran, induk dari segala akhlak. Maka dan oleh karena itu sifat yang paling utama yang ada pada Rasulullah itu adalah kejujuran. Ketika beliau berdagang, diberikan kepercayaan amanah, beliau dapat dipercaya. Ketika beliau berdakwah dengan tabligh, menyampaikan, ada kelembutan, ada ketegasan dari beliau, maka digunakan kecerdasannya. Lalu timbul lagi pertanyaan ayahanda bunda, Ustaz, kok iyo Rasulullah tu cadia, kenapa Rasulullah tu tidak pandai membaca? Rasulullah pandai membaca? Berarti nak cadia nama itu. Kan ada orang ngicit nama dia itu. Ambo saya nak sekolah, pandai yang mau menulis, pandai yang mau membaca. Rasulullah tu kata Ustaz kan cadia cerdas. Berarti Rasulullah tu pandai membaca. Kenapa Rasulullah tu tak pandai membaca? Ambo nak bersekolah, tapi ambo pandai membaca. Kata Ustaz Rasulullah tu cerdas. Kenapa dia tak pandai menulis? Ambo nak bersekolah dah Ustaz. Jangankan tamat SD, kelas 1 SD saya pun tak ada. Tapi ambo pandai menulis. Nah, kenapa Rasulullah tu katanya cerdas, dia tak pandai membaca, dia tak pandai menulis, malahan Rasulullah tu tak pandai bersyair. Syair tu apa Ustaz? Membuat puisi, membuat kata-kata yang indah, nyoba lagunya, anamu itu membuat pantun. Rasulullah tak pandai. Berarti Rasulullah tu bukan cerdas, bukan begitu. Di mana letak kecerdasan Rasulullah? Perhatikan ayah anda. Nanti kalau ada orang bertanya bisa menjawab. Setiap ayat Al-Quran itu turun melalui malaikat Jibril, dibacakan oleh malaikat Jibril. Selain dari surat Iqra, maka ketika itu Rasulullah SAW, setiap ayat yang turun melalui malaikat Jibril dibacakan oleh malaikat Jibril, diingat oleh Rasulullah, ditanamkan di dalam hatinya. Maka ketika diulangi oleh Rasulullah, wahyu itu sampai kepada baginda Rasulullah, dibacakan ayat tersebut, maka dicatat ayat tersebut oleh sahabatnya Rasulullah di pelepah kurma. Itu di mana letak kecerdasan Rasulullah? Kecerdasan Rasulullah itu letaknya setiap ayat yang turun dibacakan kepada Rasulullah, tidak lagi diulang oleh malaikat Jibril. Rasulullah langsung ingat. Dan diulang-ulang. Rasulullah tak pernah lupa. Kalau awak beda, mau 50 kali ulang-ulang ayat itu naik apa? Kalau Rasulullah tidak, sekali saja wahyu itu turun, Rasulullah tak pernah lupa ayah anda bunda. Di situ letak kecerdasannya Rasulullah. Asyanya mengicadat dia itu. Sekali ayat itu dibacakan, Rasulullah langsung ingat. Kalau awak kan majanan nak anda ada, lihdi ATA, wa ulang-ulang ya nak. Tak itu pun awak misalnya mau menghafal ayat, wa ulang-ulang. Tapi karena kecerdasan Rasulullah tidak diulang-ulang. Jadi timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa Rasulullah itu tidak pandai membaca? Kenapa Rasulullah itu tidak pandai menulis? Kalaulah diilhamkan kepada baginda Rasul, dia pandai menulis,
dia pandai membaca, maka diragukan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa coy itu? Kata orang kafir, agama kunyu buek-buek de Muhammad. Dek karena pandai menulis, dek karena pandai membaca. Apa kata orang kafir? Itu agama dibuat-buat tuh oleh Muhammad. Sedangkan Rasulullah tidak saja pandai membaca, tidak menulis. Agama Islam ini katanya buatan Muhammad. Itu kata orang kafir. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah itu tidak pandai bersyair, Ustaz? Kalau diilhamkan kepada Rasulullah dia pandai bersyair, maka diragukan hadis yang keluar dari mulutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Rasulullah itu tak lepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut baginda Rasulullah tak lepas dari rahmatnya Allah, tak lepas dari ilhamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu tidak pandai bersyair. Dan oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, maka kejujuran itu adalah induk dari segala akhlak. Jangan nanti dibalik-balik. Makanya kini banyak orang yang cadiak tak punya akhlak. Banyak yang cadiak. Cadiak panuto, cadiak mangicu, cadiak apa? Cadiak buru. Banyak orang ini yang cadiak. Cadiak tu bermacam-macam. Cadiak mangice tapi suko mangicu. Makanya hati-hati. Lalu kelanjutan dari kajian kita ini sebenarnya yaitu pada hakikatnya sekarang ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat tadi yang saya bacakan itu masalah tentang kepemimpinan. Kalau untuk memilih pemimpin, dua-duanya agamanya Islam, maka yang pertama itu dilihat jangan kecerdasannya, tapi lihat yang pertama itu dari akhlaknya, lihat dari kata-katanya. Karena Allah sendiri yang membimbing kita. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kau benar-benar mencintaiku kata Allah, maka ikutilah Muhammad. Yang pertama itu apa? Fabima rahmatin minallah linta lahum, dengan rahmat Allah maka gunakanlah perkataan yang penuh dengan lemah lembut. Maka kalau untuk ingin menentukan pemimpin di Kota Padang tanggal 27 besok, kita menentukan pemimpin, maka yang kita lihat dari pertama itu adalah akhlaknya. Dari akhlaknya. Ustaz, kalau akhlak itu kan bisa dibuai-buai saja, Ustaz. Akhlak itu bisa dibuai-buai saja di karenanya kini jadi calon. Yang tadinya tidak pernah datang ke rumah Mbo, kini datang ke rumah Mbo. Akannya tunjuknya akhlak dan eloknya itu, Ustaz. Dan tadinya tidak pernah datang ke masjidnya, kini datang ke masjid. Kan you cari saya akhlak dan eloknya di karenanya kini calon. Maksud dari sini adalah ayahanda bunda marato aja. Maksud ini ayahanda bunda. Fabima rahmatin minallah lintalahum, ini lihat dari tiga hal. Dari akhlak dan tingkah lakunya ini maksudnya. Yang pertama, tanyakan kepada orang yang terdekatnya. Belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Sampai. Yang pertama ini lihat orang yang teman dekatnya. Teman dekatnya ini siapa, Ustaz? Sahabatnya. Jadi kalau seorang sahabat itu ayahanda bunda, dia tidak mau menyampaikan hal yang buruk, hal yang baik kepada tidak.
kepada orang lain, tidak mau menyampaikan hal yang baik, tidak mau menyampaikan yang buruk. Dia menyampaikan apa adanya. Itu seorang sahabat. Maka seorang sahabat itu yang dikatakan oleh Syekh Imam Nawawi, dia menegur saudaranya itu karena Allah. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Itu seorang sahabat. Karena seorang sahabat ini juga lah nanti di akhirat. Ini memang tidak ada di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, kalamnya Syekh Imam Nawawi. Begitu juga ini juga pernah disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat, oleh Ustadz Abdul Somad. Seorang sahabat itu dia bisa nanti mempergunakan haknya untuk saudaranya. Contohnya apa? Misalnya saya dengan Ustadz Ucok, ketika saya nanti masuk neraka atau beliau masuk neraka, saya sampaikan, ya Rob, saya di atas dunia saya bersaksi Ustadz Ucok ini adalah Ustadz yang baik. Dia rajin menuntut kajian majelis ilmu, ya Allah. Dia mencintai saya karena Allah. Kita nanti bisa bersaksi. Itulah fungsinya sahabat dalam Islam. Jadi kalau kita bertanya kepada sahabatnya ini nanti mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Makanya ada seorang ustadz, seorang ulama berkata, demi Allah saya bersaksi fulan bin fulan itu adalah orang baik. Itu tanya orang yang terdekatnya. Karena perkataannya itu dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Tapi ustadz, nyurang dake nyotio ustadz, tu nyonya rancaan saya. Urang dake itu biasanya merancang-rancaan tu nyodo maunya tu mau. Udang di balik bawah. Tapi kalau seorang sahabat karena Allah, dia akan berkata dengan jujur, karena perkataan itu akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Makanya banyak para dai, para ulama berkata, fulan bin fulan itu meninggal dunia, saya bersaksi demi Allah, dia adalah orang baik. Nanti saya akan bersaksi kepada Allah, fulan bin fulan itu adalah orang baik. Itu karena cintanya karena Allah. Yang kedua, dari mana kita lihat supaya kita tahu akhlaknya ini baik? Lihat kepada musuhnya. Yang tadi orang terdekatnya, sekarang kepada musuhnya. Seorang musuh itu ayahanda bunda dalam Islam itu tidak ada. Musuh itu dalam Islam tidak ada. Yang ada orang kafir itu adalah musuh kita, benar. Tapi kalau orang yang bersesama agama Islam itu tidak ada yang musuh. Maka lihat orang yang marah kepada dirinya. Orang kalau berang jo awak ndak adonan karanca do bundo. Baana karanca parangai awak tetapi buruk di mantunyo. Tapi ingat, orang yang marah kepada fulan bin fulan pasti akan ada perkataan baik yang keluar dari mulutnya. Mungkin dalam sekarang dia punya amarah, ndak aduk katonan elok. Tapi jadilah seminggu, 10 hari, sebulan, pasti ada keluar kata elok mah. Undi yo menyasar berang di pajak tu kan. Undi ku tak kebana kari hati dia. Walaupun kita tidak memberitahu kepada orang lain, kadang-kadang kita berkata pada hati kita sendiri. Maka tanyakan kepada orang yang marah kepada dirinya. Itu melihat akhlak orang yang baik. Contohnya, Ustaz, ambo walaupun ndak basapo nyenyo Ustaz, tapi mau cari parangnya rancaknya rajin sholat. Ada yang berkata begitu ayahanda. Walaupun ambo baberangan nyenyo gini Ustaz, sholatnya ndak pernah lupa nampak dia Ustaz. Nyu selalu berjamaah ke masjid. Ada orang yang berkata seperti itu ayahanda. Tapi kalau orang marahnya itu, kalau sudah dengan setan, dengan nafsu syahwatnya dunia, tidak ada nama dia itu. Nak mati je lah jatuh ke solat seorang je lah. Pasti keluar perkataan begitu. Maka berlakulah firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Yang masuk ke neraka jahanam itu bukan saja orang ahli Alkitab, yang dimaksud adalah Taurat, yang dimaksud adalah Zabur, yang dimaksud adalah Injil. Orang yang hafal Al-Quran pun akan masuk ke neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi
sholat, dia sering membaca Al-Quran, dia sering rajin bersedekah, tapi tidak basapuan samudun sanak. Ini pernah kita bahas beberapa bulan-bulan yang lalu. Dan saya tidak mau lagi membahas itu, karena pokok pembahasan kita bukan itu. Maka tanyakan kepada orang yang marah pada dirinya. Contohnya seperti apa kadang-kadang? Yang dulunya yo rajin sholat Ustaz, tapi kini indah deh Ustaz. Karena nyoba cakap nyoba jadu Ustaz. Hanya nak mesti sholat kemari le do. Ada juga seperti itu. Apakah itu menggibah? Lah, tidak. Yang ketiga siapa? Untuk menentukan akhlak orang baik ini. Yang ketiga itu tanyakan kepada orang banyak, orang-orang tetangga-tetangga yang sekitarnya. Dia rajin bersedekah. Kalau orang pilih itu curang. Pajak tundusan kayu je nanya pilih. Ada orang macam itu. Pilih kalian. Tapi ada orang yang tinggal di dekatnya itu ayahanda bunda. Walaupun ndak kayu kecil tetangga onde cianu dia Ustaz nyo rajin bersedekah. Setiapnya lewatnya tersenyum dari Ustaz. Oh kalau pajak sebelah tu lewat kan dia memang karui bantu kamu minta piti saya bukannya Ustaz. Ada yang begitu. Maka tanyakan kepada tetangga-tetangga. Maka disitulah kita tahu akhlak orang itu baik ayahanda bunda. Kenapa? Karena menjadi pemimpin itu tidak gampang. 5 tahun terakhir ini ada 5 masalah besar di Kota Padang ini. Saya orang paling berani menyampaikan seperti ini. Yang pertama perzinahan itu meningkat. Di Madinah kini banyak perzinahan. Dan parahnya ndak anak-anak tu lah gaek satu ya berzina. Lah besok kan mati lah berzina ya. Guru-guru di pesantren. Tuh. Yang kedua, kriminal meningkat, tawuran meningkat. Yang ketiga tuh perjudian meningkat. Yang keempat tuh apa? Warung remang-remang. Yang lebih parahnya yang kelima LGBT. Ini yang lebih parah. Yang kelima ini, yang 5 ini ayahanda bunda, yang akan bisa mengatasi bukan kita tapi para pemimpin. Para pemimpin itu dia punya peraturan daerah. Kalau pemimpinnya beriman, pemimpinnya bertakwa, dia akan mengeluarkan perda, peraturan daerah. Anu anak pejabatnya, mu anak polisinya, kalau berzina tangkap selesai. Kok enggak pernah dapat berita enggak ada guru honor kan enggak di sini, lupa sih namanya, Sulawesi seorang guru honor. Anaknya ini katanya, saya Allahu a'lam, saya tidak tahu, anaknya ini katanya dipukul oleh seorang guru honorer. Lalu dia pulang, tahu orang tuanya, diperkarakan lah. Tidak sanggup membayar 50 juta, dipenjarakan seorang guru honorer. Bayangkan. Kalau dulu tidak seperti ini ayahanda bunda. Dulu kami, amun apa yang susah tu dulu menghafal surat As-Sajdah. Tu payahlah mapanya dulu. Ketika mau mengaji di Surau Macang dulu, payah dia mapanya. Nyuagi waktu cuma 10 hari, 20 hari dunia apa-apa. Dulu tuh kami seorang yang suruh membawa rotan disuruh bawa, anak murid pun disuruh bawa rotan. Nenda apa? Dilapia kan? Kalau kini kok acu bola koyo. Nyawa suruh saya nak membawa olidi itu nyatanya dia mana mah? Tu olidi kok kena. Tu malah piuang, ang kicinya ati buka kakak masa gini mah. Ang kicen uang nama dia makan anak dan serius.
padahal untuk kebaikan anaknya. Makanya banyak sekarang di media sosial itu ada video-video, ada anak-anak itu yang divideokan dia pura-pura berantem dibiarkan oleh gurunya. Karena boroknya sekarang para pemimpin kita, ayahanda bunda. Maka kalau untuk menentukan pemimpin yang baik, yang pertama tuh lihat dari akhlaknya. Melihat dari akhlak ini, lihat 3 hal. Yang pertama, orang terdekatnya itu sahabatnya. Yang kedua itu siapa tadi? Lihat, tanyakan kepada musuhnya. Yang ketiga itu siapa? Tanyakan kepada orang banyak, para tetangganya. Kalau sudah kita melihat pemimpin kita dia beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah negeri ini akan aman. Negeri ini akan turun rahmatnya Allah. Karena pemimpinnya takut. Nih, pernah nggak saya ceritakan tentang Sulaiman bin Abdul Malik? Sulaiman bin Abdul Malik itu adalah seorang khalifah yang selalu dicintai oleh rakyatnya. Selalu dicintai. Setiupnya lewat Sulaiman bin Abdul Malik, masyarakatnya berdoa, ya Allah panjangkan umurnya Sulaiman bin Abdul Malik. Rakyatnya takwik berpisah kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Kenapa? Karena Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah pemimpin yang amanah, Amirul Mukminin yang selalu mensejahterakan rakyatnya, Amirul Mukminin yang merasakan sakit rakyatnya. Maka ketika Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik masa jabatannya mau habis, rakyatnya menangis. Tapi kalau sekarang tidak. Ada pemimpin wakili abi masa jabatannya, masyarakatnya tidak menangis, malah masyarakat juga galak. Enak, masyarakat juga galak. Lah habis jabatan presiden kok galak masyarakat. Ya Allah, capek lah pajak aku pulang ke Solo ya Allah kan? Kenapa? Benar yang disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub yang pernah saya bahas bukunya Setan Berkalung Sorban. Kalaulah kita memilih pemimpin kita tidak dengan akhlaknya, maka tunggulah suatu kaum, suatu negara itu akan dihancurkan oleh pemimpin yang bodoh. Orang yang gelar profesor pun akan tampak bodoh di depan pemimpin yang bodoh, karena pemimpinnya yang kita pilih itu bodoh. Tapi kalau kita lihat pemimpinnya berakhlak baik, maka negeri itu akan turun rahmatnya Allah. Pernah juga saya ceritakan dulu negeri, ada namanya negeri Andalusia. Negeri Andalusia itu dulunya negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi datangnya para pemimpin yang sekuler, yang memisahkan antara agama dan politik, akidahnya tergadaikan gara-gara jabatan, akidahnya tergadaikan gara-gara tahta, harta, maka negeri Andalusia itu hancur. Sekarang Indonesia merangkak untuk kehancuran, ayahanda bunda. Karena kita memilih pemimpin kita bukan dengan akhlaknya, tapi dengan ini. Nan parahnya bunda, mohon maaf cakap, nan parahnya nyo datang satiu ke rumah awak, ambo lang ambil video-videonya tu, foto-fotonya tu lah dapet kan. Datang ke rumahnya agen kalender, beko di bawah kalender tu nyo selipan amplop ada P31 hingga 52. Nyo tanya, Pak, apa besok memilih siapa? Fulan bin Fulan. Sama sama aku kalender Pak, di bawah kalender tu ada peti amplop. Amplopnya ada isi 150 200. Itu sekarang yang berjalan. Kalau udah nyukumpuan orang sama nyuaginya sembako, beko minta KTP, hanya minta KTP, beko nyosisipkan amplop ada piti dah, supaya untuk memilih Fulan bin Fulan gua. Itu parahnya sekarang. Karena kita memilih pemimpin kita itu bukan dengan akhlaknya, tapi dengan fulusnya. Awak di arok mendapat PT 200.000, dapat sembako, dapat lauk, dapat bareh. 5 tahun awak tak siso. Mereka banyak mengeluarkan uang, ayahanda bunda. Mereka banyak mengeluarkan uang
ketika waktu masa kampanye mereka banyak mengeluarkan uang, maka ketika mereka menjabat apapun dihalalkan supaya uangnya kembali. Maka pejabat itu banyak kena tangkap. Maka benarlah orang banyak cerdas tapi tak amanah, orang banyak cerdas tapi tak jujur. Maka banyak para pejabat itu ditangkap oleh KPK. Maka untuk memilih pemimpin itu lihat dari akhlaknya. Lihat dari akhlaknya. Maka kalau akhlaknya ini baik, apa kata Buya Hamka? Sudah pasti ibadahnya itu baik. Kalau kita lihat dari 3 hal ini, makanya berlaku itu firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu yang mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka disitulah muncul akhlak yang baik. Muncul akhlak yang baik. Makanya kadang-kadang mau bingung gini ayahanda dulu. Kok pai ke kantor lurah atau pai ke kecamatan atau camat tu supaya capek? Hanya cari isi calo. Habis kau sisipan naruh P3 50.000 atau P3 20.000 itu secara tak langsung tu namanya suap. Beda dengan sedekah. Kadang-kadang kan do bahasa aku P3 beli rokok atau suap tu. Kan ada bahasa seperti itu tu. Tinggal saja P3 beli rokok itulah suap namanya tu mah. Tanpa kita sadari kita yang berperilaku seperti itu ayahanda bunda. Maka ini pernah disampaikan oleh ayahanda Habibana Rizik Syihab. Yang salah itu bukan pemimpinnya, yang salah itu awak. Mangga ditarimo abeko awak berutang budi tak gigi lidah enak ndak mencari akhlaknya lidah tapi mencari ama-ama kau tak itu puluh bundo-bundo awak mohon maaf cakap awak nama minta dosa gitu. Ustaz, kalau inyo magi ambo sembako Ustaz, kalau nyo magi ambo piti Ustaz, kalau hanya magi saja ambil. Tapi kalau nyo keluarkan akad kui ko dulu. Yang menyebabkan harta itu halal dan haramnya adalah akad. One ko ambo lagi one sembako ko piti 200 ko piti ada jone, atu akadnya tu. Tu akadnya tu. Kalau wak ambil itu wak wajib memilihnya. Kalau nak wak pilihnya wak dapat 2 dosa. Nak cie dosa nak wak dapat 2. Yang pertama awak salah memilih pemimpin itulah dosa tu. Yang kedua menerima suap. Kenapa? Orang yang menyuap dan orang yang menerima suap tempatnya di mana? Di neraka, jelas. Orang yang menyuap, orang yang menerima suap tempatnya di neraka, jelas tuh ayah anda bunda. Makanya besoknya datang ke rumah tak itu gicenyo, jangan terima juole. Aku nyoba oto ni mohon maaf cakap di suatu tempat di kota Padang gua. Anyo bawa oto beko ado bare, ado lau ada tenyo. Anyo tanyuan nan maka KTP nyo ko nyo kan kumpul KTP tu. Nama KTP nyo aku kumpul dalam mengumpul KTP agi nyo bare. Beko disisipkan PT 100. Ini calon pejabat kurang ajar. Calon pejabat kurang ajar. Bare kari. Jangan. Ini mohon maaf karena videonya itu ada sama saya. Ada bahasa. Maka pada hari ini ambo nak berkampanye dulu. Ambo ingin mencerdaskan kita semua. Bagaimana 5 tahun ke depan kita memilih pemimpin yang baik, tapi lihat dari akhlaknya. Maka ada istilah gubernur tuh calonnya berapa? 2 nak. Ya nak, nomor 1 dengan nomor 2. Ambo nak kampanye. Tapi yang akan menang tuh pasti nomor 1. Lika mungkin nomor 2 mana? Nak kemanang tuh pasti nomor 1 bunda. Aduh TPA TPQ kini balomba ada 10 orang. Nan juara tuh pasti nomor 1. Tak kayak itu di kota Padang. Di kota Padang kok calonnya 3 nak. 3 nak kemanang tuh pasti nomor 1.
berhak namanya itu. Oh, tidur teriak. Dan oleh karena itu ayahanda bundoyo, semoga ayah bundo pada hari ini bisa menerima apa yang saya sampaikan ini, karena tidak ada lagi harinya. Nih, bundo. Nih, kalau bertanya jambo,